Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ismaya, mahasiswi alih jenjang transfer 12, NIM C1AB20026. Saat ini saya akan melakukan manajemen choking atau tersedak, di mana itu ada benda asing yang menutup saluran pernapasan atau airway. Di mana tersedak ini ada terbagi menjadi dua, ada yang parsial dan ada yang totalis. Kalau yang parsial itu hanya sebagian yang menutup saluran nafas, ditandai dengan pasiennya itu masih bisa batuk. Tapi kalau untuk yang totalis itu menutupi seluruh saluran nafas sehingga pasien tidak bisa batuk, tidak bersuara, dan hanya memegang lehernya dan wajah terlihat sianosis karena kekurangan oksigen. Kemudian sebelum melakukan manajemen choking tersebut, kita harus mengkaji postur tubuh pasien tersebut, apakah dia relatif kurus, apakah dia gemuk atau wanita hamil, atau bayi di bawah umur 1 tahun, karena penanganan manajemen chokingnya itu akan berbeda. Kita langsung masuk ke fase kerja. Yang pertama kita cek respon pasien, kemudian kita perkenalkan dan kita yakinkan bahwa kita bisa mengatasi tersedak pasien. Ibu, apakah ibu tersedak? Ya, Ibu, nama saya Isma, saya bisa mengeluarkan benda asing yang ada di ibu ya. Ibu tarik napas, kemudian batukan dengan kuat. Lihat. Ya, kita lihat, kita evaluasi apakah benda asing itu sudah keluar atau belum. Nanti kalau misalkan sudah keluar, kita evaluasi nadi, terus apakah ada gangguan di airway-nya udah clear, seperti itu. Atau kalau misalkan belum keluar, berarti kita lakukan batuk secara kuat, itu secara berulang lagi sampai si benda asing itu keluar. Ya, kita tetap cek respon, Ibu tersedak. Ya, ini tandanya bahwa pasien tersedak secara totalis karena tidak bersuara, pasien memegang leher dan tampak sianosis. Kita lakukan Heimlich manuver ya, ini kaki sejajar dengan direnggangkan sejajar dengan bahu, kemudian ini dilepas, kemudian kaki yang terkuat si penolong ada di tengah, karena saya kanan, maka kanan disimpan di tengah. Kemudian si tangan yang terkuat itu mengepal seperti ini, kemudian nanti dikunci seperti ini ya, seperti ini ya. Ini kaki dan ini ibu ininya menunduk sedikit ya, seperti ini. Nanti di antara umbilikal sama prosesus sifoideus ya, ini dihentakkan ke dalam sama ke atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita evaluasi apakah sudah keluar benda asing tersebut. Kalau misalkan sudah keluar, kita evaluasi nadi dan bersihan jalan napasnya. Kemudian, tapi kalau misalkan belum keluar, kita lakukan lagi berulang-ulang sampai si benda asing itu keluar. Kemudian kita lanjutkan ke yang postur tubuhnya besar atau dengan wanita hamil. Ya, sekarang kita melakukan kepada wanita hamil atau dengan berat badan yang lebih ya. Ini kalau misalkan parsial tersedaknya kita lakukan sama tadi, dibatukan dengan yang kuat. Sekarang untuk wanita hamil kita lakukan sama seperti tadi. Ini kaki dilebarkan selebar bahu, kemudian ininya dilepaskan dan kita tetap cek respon. Ibu tersedak ya. Nanti saya Isma, saya akan mengeluarkan benda asing ibu ya. Kemudian ini sudah diatur, kemudian tangannya dilepaskan dan ini membungkuk. Kita lakukan chest thrust untuk wanita hamil atau untuk yang agak gemuk ibu, sedikit ya, sedikit ke depan dulu. Ya, ini
ini tangannya sama seperti tadi dikepalkan, ini dikunci, tetapi untuk posisinya itu di pertengahan sternum dan setinggi aksila, dan dilakukannya hanya ke dalam aja, tidak ke atas ya. Jadi ini dilakukannya chest thrust. Kita lakukan selama 5 kali. Ininya agak membuk ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lakukan evaluasi apakah sudah keluar benda asingnya. Kalau sudah keluar, sama kita cek evaluasi nadi, sama bersihan airway-nya. Kemudian apabila belum keluar, kita langsung lakukan lagi seperti tadi dengan chest thrust sampai benda asing itu keluar. Sekarang kita akan melakukan terhadap bayi yang di bawah 1 tahun. Ya, kita sekarang akan melakukan manajemen choking pada bayi di bawah 1 tahun. Itu dengan dilakukan manuver sandwich, yaitu bayi ditengkurapkan, kepala itu di bawah, lebih rendah dibandingkan tubuh yang lain atau bokongnya. Kemudian ini tangan jari itu ada di bibir bawah bayi, kita tengkurapkan, kemudian kita lakukan back blow dengan menggunakan tumit tangan, itu di antara tulang skapula bayi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita balikan, ditelentakan, tapi tetap posisi kepala masih di bawah, lebih rendah dibandingkan dengan bokong, dan kita lakukan chest thrust di antara kedua puting susu dengan ibu jari dan dengan jari tengah dan jari manis. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita evaluasi apakah benda asing itu bisa cairan atau makanan, sudah nampak di mulutnya. Kalau misalkan sudah tampak, kita lakukan pincer swab dengan jari kelingking dari mulai ujung bibir, kemudian kita ambil. Tetapi jangan lakukan pincer swab kalau sekiranya si benda asing itu belum nampak di mulut. Ya. Itu kita setelah benda asingnya keluarkan, kita swab, kita evaluasi kondisi bayi, nadinya, kemudian jalan nafasnya seperti apa, kita evaluasi kembali dan kita rapikan kembali pasien. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.